Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hemistin. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini Buatin akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan rumus kimia, kemudian memberi nama senyawa-senyawa kimia. Nah, kali ini bagaimana jika kita bertemu dengan persamaan reaksi kimia? Apa sih persamaan reaksi kimia sih? Kemudian syarat-syarat apa yang harus kita penuhi ketika kita bertemu persamaan reaksi kimia? Hari ini Buatin akan jelaskan satu persatu agar kalian semakin mudah memahami pembelajaran kimia. Oke, yang pertama adalah persamaan reaksi. Dalam pelajaran kimia kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya persamaan reaksi. Di kelas 10 ini kita akan mulai untuk memahami apa itu persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini saya beri contoh sebagai awalan bahwa contoh reaksi kimia di sini adalah ketika A dan B itu adalah kation dan anion yang sudah menjadi senyawa ya. Kemudian bereaksi dengan C dan D, ini juga adalah senyawa kimia. Dia akan menjadi otomatis positif akan bertemu negatif sehingga menjadi AD, dan yang negatif di sini bertemu positif yang di sini akan menjadi CB atau BC gitu ya. Nah, selain persamaan reaksi, kita juga harus bisa menuliskan di sini ada titik-titik ini apa di dalam kurung. Titik-titik di sini adalah fase zatnya, fase senyawanya. Jadi ketika tadi A dan B, AB itu adalah senyawa atau disebut sebagai reaktan karena dia berada di kiri panah. ABCD ini disebut reaktan. Kemudian AD dan CB atau hasil dari reaksi setelah tanda panah itu maka disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Ingat sekali lagi, yang di kiri panah atau zat yang direaksikan ini disebut reaktan, ini adalah reaktan. Kemudian zat hasil reaksi maka ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, setelah itu tanda kurung tadi sebagai fase. Apa itu fase? Fase adalah wujud dari zat. Ada 4 fase di sini, yaitu solid atau S yaitu padat, kemudian G atau gas, kemudian aki itu adalah aqueous atau larutan, kemudian L ini adalah liquid atau cair atau cairan. Nah, 4 fase ini kamu harus bisa membedakan. Padat tentu bisa ya, contoh gula padat tahu ya, gula padat berarti nanti ditulis C6H12O6, fasenya padat berarti solid. Kemudian gula kita panaskan, hasilnya apa? Melelehkan ya, berarti itu nanti dia dikatakan sebagai gula setelah dipanaskan, berarti gula yang lelehan atau yang liquid atau yang cair, maka fasenya L. Atau gula ketika kita tambahkan air, bagaimana? Maka ini akan menjadi larutan gula karena sudah ditambah air. Maka penulisannya bukan lagi penulisannya sama, hanya berarti fasenya yang berbeda, yaitu larutan, berarti aki. Nah, jadi kalian harus pahami betul fasenya apa. Meski zat yang sama belum tentu berfase sama. Begitu juga dengan air ya. Air ketika dia jadi es batu berarti air berfase solid. Tapi ada juga air dalam bentuk cair sendiri, berarti itu adalah cairan atau liquid. Kemudian air dalam bentuk uap air, maka dia disebut sebagai air yang berfase gas. Nah, tolong dipahami fase-fase ini. Nah, dari persamaan reaksi ini nanti ketika bertemu persamaan reaksi kimia, maka kita otomatis harus bisa menyetarakan reaksi. Apa itu penyetaraan persamaan reaksi kimia? Nah, persamaan reaksi harus disetarakan, yaitu dengan cara menyamakan jumlah atom.
di sebelah kiri tanda panah dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan tanda panah. Caranya bagaimana? Yang pertama, dalam menyetarakan tidak boleh tidak boleh merubah rumus kimia. Jadi nggak boleh merubah rumus. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan jumlah atom, yang dibolehkan itu hanya menambahkan angka di depan rumus kimia atau yang disebut sebagai koefisien dari reaksi. Maksudnya bagaimana? Kita contohkan ya. Contoh, buatin di sini punya reaksi kimia yaitu Zn ditambah HCl jadi ZnCl2 ditambah H2. Ini persamaan reaksinya. Kemudian kita harus setarakan. Bagaimana kita harus menyetarakan? Kita cek satu-satu nanti ya. Apakah Zn di sebelah kiri itu sama dengan Zn di sebelah kanan jumlahnya sama-sama 1? Oh betul. Nah nanti yang lain juga kita akan cek. Ingat ya, perlu dipahami lagi. Seandainya ada C6H12O6 itu berarti atom C-nya ada 6, H-nya ada 12 dan O-nya ada 6. Tapi seandainya nanti muncul koefisien tadi apa? Angka yang ada di depan besar. Nah, gini. Itu berarti nanti koefisien itu akan berlaku untuk semuanya. Angka 2 besar ini akan berlaku untuk semuanya. Jadi C-nya sekarang bukan lagi 6, tapi C-nya adalah 12 karena sudah dikali 2. H-nya bukan lagi 12, tapi adalah 24 karena sudah dikali 2. Begitu juga dengan O, bukan lagi 6, tapi 12. Nah, atau seandainya kita punya CaOH 2 kali. Nah, berarti ini artinya Ca-nya 1, O-nya berapa? O-nya 2. Karena angka di belakang kurung itu adalah milik yang ada di dalam kurung. Berarti O-nya 2, H-nya juga 2. Kalau sudah ada koefisien, berarti misalnya koefisiennya 3, berarti sekarang Ca-nya 3, O-nya 2 kali 3 yaitu 6, H-nya 2 kali 3 juga 6. Hati-hati ya memahami jumlah atom pada tiap senyawa kimia. Atau misalnya ada lagi Al2SO4 3 kali. Maka di sini Al-nya ada 2, S-nya ada 3, O-nya ada 12 karena 3 ini berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung. Nah, kalau ada koefisien di depan berarti nanti dikalikan juga masing-masing. Nah, kembali lagi ke reaksi ini. Saya jelaskan dulu. Untuk menyetarakan jumlah atom kiri dan kanan tanda panah, ya, ini tidak boleh merubah rumus kimia ya. Jadi misalnya Zn-nya 1, di kanan juga 1 sudah oke. Hanya di kanan 2. Nah, di kiri baru 1. Nah, rumus HCl kemudian dirubah jadi H2, Cl-nya 2. Nah, ini yang tidak boleh. Kita nggak boleh merubah rumus kimia. Awalnya HCl ya harus HCl di sini. Nah, yang kita lakukan apa? Yang boleh itu adalah menambahkan angka koefisien tadi di depan rumus kimia sehingga penyetaraan reaksi bisa ditulis dengan tepat ya. Tadi zinc Zn1 di sini sudah 1, oke. Nah, H-nya atau Cl-nya ada 2. Nah, kita nggak boleh merubah HCl ini, HCl tetap harus HCl. Maka yang boleh kita lakukan adalah menambah angka 2. Sehingga dari Zn tambah HCl jadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, sekarang sudah tepat dengan cara menambahkan koefisien saja di depan HCl. Jadi kita tidak boleh merubah rumus kimia. Apakah bisa dipahami? Jika belum, kita coba ke latihan soalnya ya. Nah, sekarang contoh soal. Nanti ketika kita menyetarakan reaksi, itu syaratnya adalah kita setarakan dulu adalah kation urutannya, kemudian anion, kemudian H atau hidrogen, baru yang terakhir adalah oksigen. Untuk memudahkan, kita bisa membuat tabel atau tabel bantu gitu ya. Yaitu kita buat tabel antara kanan dan kiri panah. Nah, kita buat untuk memudahkan kita
mendata unsur apa saja yang terlibat. Di sini yang terlibat adalah unsur C, H, kemudian O. Pokoknya H sama O itu terakhir ya, berarti sebelum H dan O itu ada C. Sebelah kiri, C-nya ada berapa? Nah, kita tulis lagi reaksinya ya. C5H12 tambah O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. C, sebelah kiri ada 5. Kita tulis sebelah kiri ada 5. Sebelah kanan panah ada berapa? Baru 1. Biar sama diapakan? Kita kalikan 5 kan? Biar sama-sama 5 kali 5. Nah, ini sebagai koefisien. Tulis di sini 5. Kalau sudah melekat seperti ini, otomatis langsung berfungsi. H sekarang. H ada berapa di sebelah kiri? 12. Sebelah kanan ada berapa? Baru 2. Apakah sama 12 dan 2? Tentu tidak. Samakan, berarti yang kanan harus dikalikan 6 biar jadi 12. Nah, 6 ini pengali ini jadikan koefisien, melekat di sini. Nah, angkanya besar ya di depan ya. Nah, sekarang tinggal O. O sebelah kiri berapa? 2. Baru 2. Sebelah kanan ada berapa O-nya ini? Di CO2 ada 10 karena sudah ada koefisien. Kemudian di H2O ada berapa ini? 6. 6 kali 1 berarti sama dengan 16. Nah, di sebelah kiri baru ada 2, di sebelah kanan sudah ada 16. Apakah sama? Kan tidak. Kita samakan, berarti dengan cara dikali 8. Kali 8 masuk ke mana? Masuk ke koefisiennya oksigen. Nah, begini. Jadi nanti kalau kalian amati C-nya 5, sini sudah 5. Oke. H-nya 12, sini 6 kali 2 sudah 12. O-nya di sini berapa? 16. O di sini 10 ditambah 6, 16. Berarti reaksi sudah setara. Inilah reaksi yang sudah setara. Ada koefisiennya. Ya. Apakah bisa dipahami? Pelan-pelan, coba diulang lagi videonya mungkin biar kalian lebih paham. Kemudian contoh soal yang kedua, kemudian ada tulis dan setarakan reaksi berikut. Nanti untuk contoh soal yang kedua kalian bisa mencoba sendiri ya. Buatin sekarang akan mencoba untuk yang dari nama senyawa. Nah, dari nama senyawa ini berarti kalian harus pinter untuk menuliskan persamaan reaksi yang benarnya dulu. Nulisnya dulu gimana, benar apa enggak. Contohnya di sini saya akan bahas yang nomor 2. Logam zinc Zn, logam berarti dia solid, direaksikan dengan larutan tembaga 2 sulfat. Tembaga 2, tembaga itu Cu muatannya 2+, dan sulfat SO4 2-. Nah, ketika digabung jadi apa ini? Cu2 SO4 2 kali. Kita sederhanakan, berarti CuSO4. Fasenya apa? Larutan, berarti aki. Akan menghasilkan logam tembaga. Oh, berarti logam tembaga. Cu fasenya solid. Dan larutan zinc sulfat. Zinc itu Zn2+, sulfat itu SO4 2-. Berarti hasilnya apa di sini? Zinc sulfat ya, ZnSO4. Fasenya apa? Larutan, berarti aki. Cek kiri dan kanan. Zn 1, sini 1. Cu 1, sini 1. S-nya 1, sini 1. O-nya 4, sini juga 4. Oh, kalau begitu soal nomor 2 tanpa diberi koefisien sudah setara. Kalau sudah setara bagaimana buatin? Ya sudah, nggak usah disetarakan lagi, sudah setara. Dari sananya sudah pas jumlahnya, ya sudah, berarti itu reaksinya sudah setara. Oke, kita coba yang pertama ya. Yang pertama soal 1. Larutan besi 2 klorida. Besi itu berarti Fe2+, klorida itu Cl-, berarti FeCl2. Ayo sambil dipelajari lagi nanti kenapa jadi FeCl2. Dengan asam nitrat. Asam itu H+, nitrat itu NO3-, berarti jadi HNO3 larutan. Kemudian menghasilkan larutan besi 2 nitrat, besinya 2+, nitratnya min, berarti FeNO3 2 kali, dan larutan, oh ini larutan ya, dan larutan asam klorida HCl. Aki. Nah, ini nanti seperti tadi, buat tabel bantu antara kiri dan kanan untuk menyesuaikan unsur apa saja yang terlibat di sini.
Selain H dan O ada FE, ada CL, ada N, H, baru O. Cek satu-satu ya. Sebelah kiri FE-nya 1, kanannya juga 1, berarti sudah oke. CL sebelah kiri 2, sebelah kanan di sini cuma 1, berarti harus dikalikan 2 kali 2 sebagai apa tadi? Koefisien. Tulis depan di sini. Nah, kemudian N di sebelah kiri berapa? 1. Di sebelah kanan berapa? Di sini ada 2. Sudah sama belum? Belum. Kita samakan berarti dikali 2 sebagai apa? Koefisiennya. Yang ada N-nya kan HNO3. 2. H sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, berarti sudah oke. O-nya sekarang, koefisien sudah melekat, berarti O-nya sekarang jadi 6. Di sini O-nya pun sudah 6. Oke, berarti sudah oke semua, reaksi sudah setara. Nah, kalian bisa mencoba beberapa latihan soal baik yang ada di buku cetak, buku LKS, atau beberapa latihan soal yang mungkin kalian miliki. Kalian silahkan coba tulis, setarakan dengan baik, kemudian checking kiri dan kanan apakah jumlah unsur-unsurnya sudah sama. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.